Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Medika Putra, NIM 20104090036, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan menjelaskan tentang kebijakan penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di lingkungan sekolah. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Agar pendidikan dapat dirasakan oleh setiap warga di Indonesia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan untuk pemerataan. Aspek pertama adalah persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat, yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama, dan kelompok secara sama. Sebelum dijelaskan lebih jauh, kita harus mengetahui apa pengertian dari peserta didik. Peserta didik adalah orang yang sedang mencari hakikat kebenaran dengan bimbingan dari seseorang yang dianggap lebih mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah orang yang melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, peserta didik tersebut akan memasuki penerimaan peserta didik baru, yakni suatu proses pencarian atau penarikan pada calon pelamar yang mempunyai potensi atau berkualitas untuk dijadikan input sekolah dengan melihat potensi yang dimilikinya melalui proses seleksi yang sudah dirancang dan ditetapkan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan PPDB adalah untuk memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Adapun prosedur PPDB dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, pembentukan panitia. Kedua, rapat penerimaan peserta didik. Tiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. 4, pendaftaran calon peserta didik. Kelima, seleksi peserta didik baru. Keenam, penentuan peserta didik baru yang diterima. Dan ketujuh, pendaftaran ulang. Setelah peserta didik melewati sistem PPDB, kemudian masuk ke sekolahnya masing-masing, kemudian peserta didik akan diorientasi untuk pengenalan lingkungan sekolah dan juga kurikulum pengajaran pendidikan. Upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yaitu penerimaan peserta didik baru yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, siapa yang lebih dekat dengan sekolah, ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tri pusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal 3 sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa atau kelurahan menuju ke sekolah, dengan kuota jalur prestasi yang terbaru mencapai 5-15%. Adapun jarak zonasi sekolah. Jarak rumah dengan sekolah bervariatif, tergantung masing-masing daerah. Ada yang mencapai 700 meter, ada yang 500 meter, tergantung kuota yang terpenuhi.
sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, di mana sekolah wajib memenuhi 80% menggunakan zonasi. Tujuannya ialah zonasi atau rayonisasi bagian berdasarkan wilayah sering dilakukan dalam beberapa bidang atas tujuan tertentu dan memperoleh manfaat tertentu. Adapun tujuan dan manfaat zonasi secara umum ialah meningkatkan kualitas, pemerataan, dan memudahkan pengelolaan. Setiap hal baru tentu akan membuat kaget beberapa pihak, apalagi menabrak kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat. Begitu juga sistem zonasi ini. Tidak sedikit pula warga yang wadul kepada pemangku kebijakan. Berikut beberapa alasan masyarakat yang setuju maupun yang menolak sistem zonasi. Yang setuju karena 1. Salah satunya pemerataan pendidikan dan kesempatan yang sama bagi siswa. 2. Agar tidak ada sekolah yang tutup gara-gara tidak ada muridnya. 3. Menghilangkan stigma sekolah berprestasi dan sekolah tidak favorit. Keempat, mengurangi jual beli kursi sekolah oleh oknum. Kelima, pemerataan pendidikan sekolah. Dan keenam, mengurangi kemacetan, khususnya di kota-kota besar yang padat penduduknya. Dan yang tidak setuju, karena 1. Fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar masih belum merata di setiap sekolahan, menimbulkan kecemburuan sosial bagi pelajar berprestasi dan yang biasa saja. Ketiga, orang tua belum siap menerima keinginan siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri. Dirasa masih belum siap karena tidak semua tersedia infrastrukturnya. Yang kelima, sebagian daerah menjadi lebih jauh sekolahnya, bahkan belum ada sekolah negerinya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.